Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hukumnya sholat tarawih ataupun sholat pada umumnya yang dilakukan secara ekspres atau cepat. Pertama-tama yang harus kita pahami dulu adalah kata-kata atau maksud dari cepat ini bisa berbeda-beda antara satu pemahaman seseorang dengan pemahaman yang lainnya. Cepat menurut kita belum tentu cepat menurut yang lain, ataupun sebaliknya, cepat menurut yang lain belum tentu cepat menurut kita. Nah, di dalam sholat itu biasanya kalau kita membaca surat Al-Fatihah misalnya, lama dan sebentarnya itu ya sekedar membaca 7 ayat surat Al-Fatihah tersebut. Atau misalnya di dalam membaca tasyahud atau tahiyat, lama dan sebentarnya ya tergantung bacaan tasyahud atau tahiyat tersebut. Nah, kemudian untuk lebih memperjelas, tentu kita harus melihat konteks atau maksud dari cepat ini seperti apa. Nah, adapun di dalam rukun sholat yang lain, diantaranya adalah ada ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. 4 rukun sholat ini merupakan 4 rukun yang di dalamnya kita diwajibkan untuk tumaninah. Nah, untuk supaya kita lebih jelas dalam masalah ini adalah kita lihat di kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Contohnya adalah di kitab Kasifatus Syaja, Syarah Safinatun Najah, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Al-Alim Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, yang disyarah oleh Al-Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasifatus Syaja, ataupun syarah-syarah yang lain seperti Nailur Roja dan lain-lain. Makna tumaninah di sana diartikan sebagai sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Intinya tumaninah itu adalah diam tidak bergerak seukuran membaca subhanallah. Jadi ketika sholat itu misalnya cepat tapi masih ada masa atau masih ada jeda waktu seukuran membaca subhanallah, itu di dalam ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud, meskipun menurut kita sebentar tapi ada ukuran seukuran membaca subhanallah, maka itu bisa dianggap sah-sah saja sholatnya. Maka dari itu, sholat yang seperti itu meski menurut kita itu cepat, itu tidak bisa dikatakan tidak sah. Maksudnya adalah bukan, dalam hal ini bukan berarti kita melegalisir atau menganjurkan sholat itu agar cepat-cepat, bukan. Sholat itu ya tentunya lebih utama kita dengan tenang, dengan khusyuk. Namun kita jangan juga sampai mengakibatkan pemahaman bahwa kita menganggap tidak sah terhadap sholat yang sah. Jadi sholat cepat itu sepanjang masih ada masa tumaninah, yaitu berdiam,
seukuran membaca subhanallah, baca Fatihahnya benar, makharijul huruf Fatihahnya benar meskipun dibacanya cepat tapi benar dibacanya. Kemudian bacaan-bacaan wajib yang lain seperti tahiyatnya dibaca dengan benar walaupun dalam batas minimal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kalau di tahiyat awal, kalau di tahiyat akhir sampai wa ala ali sayyidina Muhammad batas minimal menurut mazhab Syafi'i itu tetap bisa dikatakan sah-sah saja salatnya. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Safinatun Najah ataupun syarah-syarahnya seperti Kasyifatus Saja, Nailur Roja dan lain-lain. Kemudian terkait dengan bagaimana bacaan Fatihahnya makmum. Kalau imam bacaannya secara ekspres seperti itu, bacaan Fatihahnya secara cepat seperti itu, kemudian baca suratnya juga kadang-kadang suratnya pendek-pendek di tarawih itu seperti Al-Ikhlas, Al-Kausar dan lain-lain. Bahkan ada juga yang suka baca satu ayat pendek. Misal salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, itu bagaimana baca Fatihahnya makmum? Begini. Di dalam sholat yang biasanya ketika imam baca Fatihah kita mendengarkan. Ketika imam baca surah-surah pendek atau membaca sebagian ayat dari Al-Quran, kita membaca Al-Fatihah. Nah, tapi khusus di tarawih ini bagaimana? Karena imamnya bacanya cepat, lalu kita baca Fatihahnya kapan? Sebenarnya para ulama telah memberikan solusi bagi kita di dalam masalah ini. Intinya adalah sholat yang dilakukan secara cepat seperti itu tetap berpotensi sah sholatnya. Lalu bagaimana cara baca Fatihahnya? Cara membaca Fatihahnya adalah ketika imam membaca Al-Fatihah, maka kita mengikuti imam membaca Al-Fatihah. Contoh, ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ketika imam Alhamdulillahirabbil alamin, kita Bismillahirrahmanirrahim. Ketika imam Ar-Rahmanirrahim, kita Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya mengikuti imam. Nah, ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, otomatis kita belum beres membaca Fatihah. Tidak apa-apa, diselang dulu dengan amin. Kemudian setelah itu imam membaca surah, baik itu surah pendek atau sebagian ayat, kita lanjutkan Fatihah kita yang belum selesai tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh itu. Dan lalu bagaimana Fatihah itu terselang dengan bacaan amin? Apakah tidak apa-apa? Ini sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama, contohnya di dalam kitab I'anatul Talibin sekitaran halaman 38 sampai 41 kalau di cetakan Toha Putra itu sudah dijelaskan. Bahkan di kitabnya Haitu Zain halaman 60 kalau di cetakan Darul Ilmiah Beirut itu juga dijelaskan bahwa ketika imam membaca surahnya itu atau membaca Al-Fatihahnya itu cepat, maka makmum itu bahwa masbukun fi kulli rakaatin, makmum tersebut sama saja derajatnya dengan makmum masbuk, dengan makmum yang tidak ikut dengan imam dari awal. Artinya dia tidak apa-apa ketika tidak mampu atau tidak bisa membaca Fatihah karena imamnya cepat, dan sholatnya dianggap sah. Ketika dia belum beres baca Fatihah lalu karena dia takut tidak bisa mengikuti imam lalu dia langsung ruku ikut dengan imam, Fatihahnya belum beres, itu tetap sah. Bahkan dijelaskan juga di dalam kitab Tanwirul Qulub kalau di cetakan Haromain itu sekitar halaman 133. Laukanal imamu sari'al qiraati wal ma'mumu mu'tadilaha fayaqra'ul ma'mumu ma tayassara minha wa yatahammalul imamul baqi fi jami'ir rakaati. Apabila imam cepat bacaannya sedangkan makmumnya biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, maka hendaknya makmum membaca sekedar kemampuannya, dan imamlah yang akan menanggung kekurangannya di dalam semua rakaat. Itu di dalam
Kitab Tanwirul Qulub halaman 133 kalau di cetakan Haromain. Jadi intinya kita tetap bisa melaksanakan sholat dalam keadaan seperti itu, dan sholat tersebut bisa sangat berpotensi untuk tetap sah-sah saja sholatnya, meskipun mungkin secara sepintas sholat itu terkesan cepat gitu. Tapi meskipun cepat, kalau masih ada tumaninahnya, masih ada bacaannya dengan baik, meskipun dibaca dengan cepat, itu tetap sah-sah saja. Intinya jangan sampai kita menganggap tidak sah terhadap sholat yang sah gitu. Karena memang di tarawih itu setiap tahun ini selalu menjadi pertanyaan, dan memang di tarawih itu karena mungkin di masa sekarang ini manusia itu dalam beribadah lebih cenderung untuk ingin lebih cepat gitu kan, ingin lebih ringkas dan lain-lain, dan kemampuannya pun demikian. Maka ya tidak apa-apa, yang penting syarat dan rukunnya tetap terpenuhi. Itu mungkin jawaban dari kami. Jadi sholatnya tetap sah meskipun dengan cepat kalau masih ada tumaninahnya, dan bacaan Fatihah tetap bisa dilaksanakan dari awal. Bahkan di kitab I'anah dijelaskan bahwa meskipun bacaan Fatihah itu mendahului imam misalnya, itu tetap tidak bisa dikatakan tidak sah, masih tetap sah-sah saja meskipun makruh. Namun afdalnya adalah imam membaca Fatihah, kita membaca Fatihah dengan cara mengikuti imam. Jadi imam membaca Alhamdulillah, kita membaca Bismillah. Imam membaca Ar-Rahmanir-Rahim, kita Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya mengikuti imam. Kemudian imam membaca Waladdallin, kita selang dulu dengan amin. Kemudian baru kita lanjutkan membaca Fatihah sisanya ketika imam membaca surah-surah pendek atau imam membaca sebagian ayat Al-Quran. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.